warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kakak akan belajar bersama adik-adik kelas 3 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kelas 3 pasti sudah mempelajari tentang masa dewasa Rasulullah SAW. Nah, video kali ini akan membahas bab baru, yaitu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adik-adik pasti penasaran, apa saja sih bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu, mari adik-adik simak videonya sampai akhir. Baiklah adik-adik, mari kita mulai pelajaran ke-8 yang berjudul Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Nah, adapun bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah 1. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti yang ketiga, peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti yang keempat, peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5, pengasuhan pamannya. Yang nomor 6, awan menaungi perjalanannya. Kemudian bukti yang ketujuh, tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Bukti yang ke-8, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, setelah kakak sebutkan satu persatu dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, mari kita tuntas bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW secara rinci. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat hanya dikaruniakan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Mukjizat datang atau muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan. Misalnya, ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang sifatnya panas dapat membakar dan menghanguskan benda yang tersentuh olehnya, tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan hal tersebut dan selamat. Selain terjadi pada nabi dan rasul terdahulu, kejadian luar biasa juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beberapa peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW pada saat menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, remaja, dan saat dewasa. Mukjizat diberikan para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan, rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW antara lain perbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Perjalanan Isra Mi'raj dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit.
Kitab Al-Quran merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Bukti yang kedua adalah hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraham hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Singkat cerita, Allah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan gajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraham merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Siti Aminah. Bukti yang ketiga adalah peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa luar biasa itu antara lain sebagai berikut. Istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Orang Majusi heran dan bertanya-tanya, peristiwa apakah yang telah terjadi? Di kemudian hari, barulah tersiar kabar dan mereka mengetahui bahwa padamnya api sesembahan mereka bertepatan dengan kelahiran seorang Muhammad, pribadi yang terpuji, yang sesuai ramalan sebagai seorang nabi akhir zaman. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang nomor 4 adalah peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana layaknya anak-anak, pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumbalan seraya menyatakan, inilah bagian dirimu yang dikuasai setan. Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Teman-teman Nabi berlari mendatangi Halimah sambil menjerit-jerit, Muhammad dibunuh. Sewaktu mendekati Muhammad, Halimah tampak pucat dan terkejut. Nabi Muhammad baik-baik saja. Sejak adanya peristiwa tersebut, Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya Siti Aminah. Yang kelima adalah pengasuhan pamannya. Menurut akal manusia secara umum, jika bertambah jiwa, tentulah bertambah pula beban dan biaya hidup. Tetapi bagi Abu Thalib di luar kebiasaan, itu terjadi semenjak Nabi Muhammad dalam asuhannya. Jika dia makan bersama dengan Muhammad, maka makanan yang sedikit itu menjadi berat, cukup dan kenyang. Tetapi jika makan tak bersama Nabi Muhammad, maka makanan itu berkurang-kurang dirasakannya. Oleh karena itu, mereka selalu makan bersama Nabi Muhammad. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad lebih dari menyayangi anaknya sendiri. Bukti selanjutnya adalah awan menaungi perjalanannya. Perniagaan ke negeri Syam, kafilah dagang dari Mekah tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busro, rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah terheran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah.
kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini mendatangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Ia mendekat lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih kanak-kanak. Kemudian beliau berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat dari alam semesta." Tanda yang ketujuh adalah tanda kenabian Nabi yang ada di antara dua pundaknya. Khotam an-nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Khatam an-nubuwah adalah stempel kenabian. Tanda ini adalah tahilalan berwarna hitam kekuning-kuningan. Sebagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Selain keajaiban awam, tanda ini telah membuat pendeta Buhairah menyuruh Abu Thalib yang sedang berdagang di Syam untuk segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Makkah, sebab dia khawatir jika orang-orang Yahudi yang mengetahuinya akan membunuh karena iri. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Kabar berita kerasulan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh pedagang Yahudi di Mekah, penduduk Yahudi Madinah, pendeta Buhairah di wilayah Sam, dan pendeta Rokafah bin Naufal di Mekah mengisyaratkan adanya kabar tersebut dari kitab dan para nabi dahulu. Tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diselidiki oleh Salman Al-Farisi atas wasiat seorang pendeta Kristen Umuriyah dan oleh Tanuhi, utusan Raja Romawi Timur di saat itu, juga semakin memperjelas masalah ini. Namun karena dinisyaril kitab-kitab terdahulu ini telah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia, berita kerasulan tersebut hampir tidak ditemukan lagi sekarang ini. Baik, sekian dari keterangan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.